Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini dan besok-besoknya lagi diberikan kesehatan selalu dan selalu diberikan semangat setiap harinya dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita alangkah baiknya untuk membuka kelas dengan berdoa. Silakan ketua kelas kita untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita memulai doa terlebih dahulu. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Terima kasih kepada ketua kelas kita sudah memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, saya mau mengecek kehadiran kalian semua. Akram, Saleh, Yazid, Sami, Fahmi, Azam, Ahmad, Sofwan, Hadir. Faza, Hanif. Baik. Sudah selesai semua? Ya. Hadir semua? Hadir. Baik. Sebelum mulai materi, Anda mau membagikan kertas diskusi atau kertas materi untuk kita hari ini. Jawabannya semuanya ada di situ. Nanti Anda tanya. Angkat tangan, nanti nyerahin mic. Baik, kita sedikit mengingat pelajaran kemarin. Kemarin kita belajar tentang pelaku ekonomi. Betul atau tidak? Betul. Coba siapa yang masih ingat, sebutkan pelaku ekonomi itu ada apa saja. Karangan, silakan. Produsen dan konsumen dan lain-lain. Produsen dan konsumen. Bagus, sangat bagus jawabannya. Sekarang saya tanya, kalau kalian beli makanan di kantin, ya, uang kalian itu pergi ke siapa? Angkat tangan yang bisa jawab. Azam, silakan. Produsen. Bagus sekali Azam. Masya Allah. Atau bisa disebutkan penjual. Lalu setelah penjual menerima uang, kira-kira uang itu digunakan untuk apa? Tapi Untuk beli bahan lagi. untuk beli bahan lagi. Bagus. Menarik ya. Ternyata uang itu tidak berhenti di satu orang saja. Ya, coba kalian bayangkan kalau produsen tidak ada, apakah kalian bisa makan? Kalau konsumen tidak ada, apakah produsen akan tetap produksi? Berarti mereka itu saling berhubungan atau saling membutuhkan. Betul atau tidak? Betul. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Atau yang disebut juga dengan arus kegiatan ekonomi. Yang disebut circular flow. Nanti
kalian akan memahami hubungan antar pelaku ekonomi dan membuat contoh alur ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya semuanya. Dalam ekonomi ada yang disebut circular flow atau alur kegiatan ekonomi. Ya. Misal kita di sini ada namanya ya konsumen. Ya. Kemudian di sini ada namanya produsen. Alurnya seperti ini. Konsumen membeli barang. Ya. Kemudian uangnya ini mengalir ke produsen. Nah, produsen itu memberikan barang memberikan barang kepada mana? Kepada konsumen. Nah, ini contoh dari alur circular flow. Apa? Circular flow. Baik. Jadi ada dua aliran. Yaitu ada aliran barang dan ada aliran uang. Ya. Ada aliran membeli menggunakan uang. Ada aliran barang diberikan apa? Menggunakan barang. Ya. Coba perhatikan gambar ke depan. Ya. Di sini ada alur ekspor faktor produksi. Ya, ada impor faktor produksi dan alur serta alur yang tadi sudah kita jelaskan tentang konsumen dan produsen. Ya. Pengertian circular flow ialah alur hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Alur sederhananya konsumen ke produsen. Membeli barang, jasa, atau memberikan uang. Produsen ke konsumen, contohnya menyediakan barang atau jasa dan memberikan upah atau gaji. Contoh nyatanya, siswa membeli makanan. Uangnya kemana? Uangnya kemana? Ke pedagang atau produsen. Pedagang bayar karyawan. Kemudian karyawan membeli kebutuhan lagi. Nah, itu berputar alurnya. Terjadinya perputaran ekonomi. Ya, semua pelaku ekonomi saling terhubung dan membentuk aliran ekonomi yang terus berputar. Sekarang saya tanya, kalau kalian beli nasi goreng, uangnya ke siapa? Angkat tangan. Ahmad, silakan. Penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng, betul. Bagus. Nah, penjual dapat uang, lalu digunakan untuk apa? Selain Ahmad, angkat tangan. Yazid. Beli bahan bayar karyawan. Beli bahan dan karyawan. Bagus, itu namanya alur ekonomi. Sekarang kita akan diskusi ya. Saya akan membagikan beberapa kelompok seperti kemarin. Tugasnya yaitu
Tugas buat alur kegiatan ekonomi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tugas dalam diskusi kalian. Contoh dari kalian ke penjual, lalu ke siapa lagi? Ya, waktu diskusi kalian 5 menit. Silahkan dimulai. Baik, waktunya habis. Kelompok 1, silakan presentasi ke depan. Ayo. Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh alur kegiatan ekonomi yang kami ambil adalah pembeli makanan di kantin. Pertama, kami sebagai konsumen membeli makanan dari penjual. Uang yang kami berikan akan diterima oleh penjual sebagai produsen. Kemudian, penjual menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan makanan dan membayar karyawan. Karyawan yang menerima gaji akan menggunakan uangnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jadi, terjadi alur ekonomi yang terus berputar-putar dari konsumen ke produsen, lalu kembali lagi ke konsumen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kelompok 1. Bagus, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok yang lain ada tambahan? Tidak ada ya? Jawaban kalian itu sudah bagus. Tapi saya tambahkan sedikit. Dalam kegiatan ekonomi, itu semua pelaku saling berhubungan. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau salah satu tidak ada, maka ekonomi tidak berjalan. Nah, sekarang kita simpulkan nih bersama. Sebutkan apa itu circular flow. Silakan, tangan. Ya, lagi boleh. Circular flow, alur kegiatan ekonomi. Alur Kegiatan ekonomi. alur kegiatan ekonomi. Bagus. Nah, alurnya ada apa saja selain Yazid? Ya, Khalid, boleh. Uang dan barang. Uang dan barang. Bagus, tepat sekali jawabannya. Sekarang saya tanya cepat. Kalau kalian beli minuman di warung, itu termasuk aliran apa? Sopan. Aliran uang dari konsumen ke produsen. Aliran uang dari mana? Dari konsumen ke produsen. Dari konsumen dan produsen. Bagus. Sangat tepat jawaban dari Sofwan. Sekarang coba pikirkan, hari ini kalian sudah berperan sebagai pelaku atau pelaku ekonomi yang mana? Sebagai konsumen atau mungkin membantu orang tua berjualan? Ya, kalian pikirkan dari apa yang tadi sudah disampaikan dari materi saya. Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Saya sangat mengapresiasi semangat kalian. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik
kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Mungkin sampai sini materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.